Vietnam hadir ke Gelora Bung Karno dengan semangat provokasi yang tinggi, selalunya menggunakan provokasi kekasaran yang cukup keras dan cukup berat. Jadi timnas pemain-pemain Indonesia jangan terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam. Bermain secara sportivitas dan mendukung penuh semangat kesukanan yang tinggi supaya mereka fokus dalam permainan pada malam ini, laga pertama semifinal AFF 2022. Ayo guys, kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian semua guys? Saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, berikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua pekerjaan yang kalian usahakan. Jadi pada malam ini guys, kita bicara sedikit terkait dengan timnas Indonesia akan menentang Vietnam ini. Bagaimanakah kesudahannya pada malam ini? Kita doakan semoga Indonesia akan memperoleh kemenangan. Jadi saya juga mendukung penuh ya kepada Indonesia untuk mengalahkan Vietnam pada malam ini, karena Vietnam ini harus untuk dikalahkan pada semifinal pertama ini, wajib dikalahkan guys. Yang penting pemain Indonesia bermain dengan tenang, bermain dengan sportivitas yang tinggi, dan pemain-pemainnya mengurangi egois itu. Jadi bermain secara berpasukan di dalam lapangan itu, mengikut taktikal yang diatur oleh Sinteyong, dan tidak terlalu ada tekanan ya, bebanan tekanan itu menghadapi pemain. Jadi bermain secara tenang, secara santai, walaupun di hadapan pendukung yang lebih kurang 60 ke 70 ribu ya. Pendukung Sabtu pasti hadir memenuhi stadion Gelora Bung Karno pada malam ini. Jadi ayo guys, kita simak sedikit video ini daripada channel Cetak Gol IDN. Jadi kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen, memaparkan video-video yang terkini menarik terkait dengan sepak bola di Indonesia guys. Judulnya ialah Vietnam kuat tapi Indonesia sedikit lebih diunggulkan. Preview dan prediksi semifinal Piala AFF. Ayo guys, tanpa berlama-lama kita simak video ini. Piala AFF 2022 sudah memasuki babak semifinal. Indonesia yang terlebih dahulu lolos akan berhadapan dengan Vietnam yang meraih kemenangan telak atas Myanmar di laga tadi malam. Pertandingan ini dipastikan akan berjalan sengit mengingat keduanya punya Indonesia, come on Indonesia. Malam ini coba membuat bermain dengan pertandingannya sebagai berikut. Menarik, cantik, menghiburkan. Cetakan gol IDN. Timnas Indonesia dipastikan lolos. Timnas Indonesia preview dan prediksi semifinal Piala AFF guys. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Pada babak ini skuad Garuda akan berhadapan dengan lawan tangguh yakni Vietnam. Perjalanan Indonesia untuk lolos ke tahap ini bisa dibilang cukup mudah, sebab mereka berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil seri kala menghadapi timnas Thailand. Meskipun lolos dengan mudah, skuad Garuda cuma berstatus sebagai runner-up. Mereka kalah selisih gol dari skuad Gajah Perang yang mengumpulkan 2 gol lebih banyak. Selain itu, hasil ini gak serta-merta membuat Sinteyong merasa puas. Seringkali pelatih asal Korea Selatan ini terlihat kecewa dengan penampilan dari anak asuhnya. Puncak kemarahan Sinteyong terjadi saat laga pamungkas menghadapi timnas Filipina. Saat itu skuad Garuda cuma bisa meraih kemenangan dengan skor tipis 1-2. Pelatih 52 tahun ini menyebut penampilan Indonesia jauh dari kata memuaskan. Sebab di laga itu para pemainnya sering membuang peluang emas saat berada di depan gawang. SofaScore mencatat skuad Garuda telah melepaskan 7 tendangan saat melawan skuad The Azkals. Dari 17 sepakan itu cuma 6 yang mengarah ke gawang. Tentunya hal ini menjadi masalah besar untuk di babak semifinal nanti. Akan tetapi Sinteyong mengatakan kalau dia akan berusaha lebih baik lagi. Timnas Vietnam dipastikan lolos.
Timnas Vietnam Vietnam berhasil meraih dipastikan kemenangan lolos. atas Myanmar 3 gol tanpa balas. Vietnam semua Hasil menang, guys. pertandingan yang digelar di Stadion Meiding ini membuat skuad Golden Star dipastikan menjadi juara grup B. Itu artinya skuad The Golden Star akan menghadapi timnas The Golden Indonesia di Star. babak semifinal. Lagipun Vietnam ini tiada dibolosi, guys. Tidak pernah dibobolkan oleh mana-mana tim. Jadi pertahanan mereka cukup kuat. Mudah-mudahan Indonesia malam inilah yang akan menentukan Final nantinya. Melihat hal itu, kebobolan pelatih ini. Vietnam, Park Hang-seo memberikan Ini Park pendapatnya. Hang-seo nih. Menurutnya, skuad Garuda merupakan lawan yang tangguh bagi skuadnya. Park juga bilang kalau lawan yang Indonesia tangguh. memiliki banyak perubahan dibanding tahun lalu. Perubahan tersebut mulai dari kekuatan fisik, teknik, dan taktik yang jauh lebih baik. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini sangat mewaspadai para pemain naturalisasi Indonesia. Menurutnya, Inilah pemain Spaso seperti Mark itu Klok tadi. bisa menjadi Bagus. penentu di laga nanti. Main Sebab sepenuh Klok masa. merupakan pemain kunci Sinteyong dan sudah mengemas 2 gol. Apalagi pada babak Mark semifinal nanti, Vietnam akan terlebih dahulu Mantap. bertandang ke Indonesia. Hal itu bisa menjadi tekanan tersendiri bagi Park dan juga anak asuhnya. Akan tetapi, dia yakin kalau skuad Golden Dragon bisa mengatasi kendala tersebut. The Sebab skuad Golden asuhan Park Dragon. Hang-seo unggul dari segi pengalaman dari Indonesia. Tentunya ini bisa menjadi modal yang bagus untuk menghadapi laga sengit itu. Tapi sebenarnya Vietnam nih, dia bukanlah terlampau kuat pun betul. Nah, sedangkan Indonesia boleh juga kalahkan Curaçao kan 2 kali permainan. Jadi tidak mustahil juga akan bisa untuk mengalahkan Vietnam nih, guys. Yang penting keyakinan itu ada. Rekor pertemuan. Cuma tidak terlalu mengharap ya. Oke, ini rekor pertemuannya. Pertandingan ini akan menjadi sorotan mengingat kedua tim sama-sama berstatus tim unggulan. Di laga itu, timnas Indonesia diprediksi bakal tampil habis-habisan. Pasalnya, skuad Garuda sedang mengincar gelar pertamanya di turnamen kali ini. Selain itu, ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Egy Maulana Fikri CS. Sebab sebelumnya Egy mereka sempat Maulana. diremehkan oleh salah satu media Vietnam yakni The Town 247. Media tersebut bilang kalau Indonesia nggak bakal melaju ke semifinal. Hal itu gitu terjadi setelah skuad Garuda hanya berhasil menang tipis 2-1 atas Kamboja. Berkaca dari rekor pertemuan skuad Garuda unggul dari Vietnam. Tercatat dari 10 kali pertemuan skuad Garuda mampu mendulang 3 kemenangan. Sedangkan skuad Golden Dragon cuma meraih 1 kemenangan dan sisanya berakhir dengan hasil imbang. Kalau gitu banyak Pertemuan lagi Indonesia perdana menang. keduanya terjadi pada Piala AFF tahun 1996. 3 kemenangan Saat itu, Vietnam. timnas Indonesia ke ditahan atas imbang Vietnam dengan kan skor 3 kemenangan, 1-1 guys. oleh skuad Golden Dragon. Sementara itu, pertandingan terakhir di fase grup Piala AFF 2020 yang lalu, skuad Garuda gagal meraih kemenangan karena laga berakhir dengan skor kacamata. Imbang. Kekuatan skuad. Kekuatan skuad. Timnas Indonesia diprediksi bakal tampil pincang pada laga Nih, Yaakob semifinal Sayuri nih. mendatang. Mantap Pasalnya nih, kiper Yaakob andalan Sayuri. mereka Nadeo lagi. yakni Nadeo Argawinata mengalami cedera yang cukup lumayan. Cedera Tapi itu Nadeo didapat boleh saat main, Nadeo berbenturan Dia dengan kapten cergas timnas sudah. Filipina yakni Stefan Schrock. Dokter PSSI yang menangani Nadeo membeberkan kondisi terkini sang kiper. Menurut Syarif Alwi, Nadeo jangan memaksakan diri untuk bermain di laga semifinal. Alwi bilang kalau Nadeo mengalami cedera kontusio atau istilahnya memar pada bagian otot perut. Kehilangan kiper Bali United itu otot tentu perut. menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Sebab mantan kiper Borneo FC Samarinda ini adalah andalan pasukan Sinteyong dalam 3 Nadeo ini laga mantap. terakhir. Skuad Garuda harus mewaspadai tajamnya lini penyerangan timnas Vietnam di Gawang Piala Indonesia AFF juga dia. kali ini. Hal itu bisa dibuktikan pada babak penyisihan grup B, di mana mereka jadi tim paling subur. Bagaimana tidak, anak asuh Park Hang-seo itu telah mencetak total 12 gol. Hebatnya lagi, mereka belum kebobolan 12 1 gol. gol dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni. Lini pertahanan skuad Garuda harus Malam inilah penentuannya kebobolan Vietnam. Indonesia pasti bisa, guys. mewaspadai Tin Pasti Linh Nguyen bisa. yang kini jadi top skor timnas Vietnam. Bomber 25 tahun itu tercatat telah mencetak 3 gol. 3 gol tersebut berhasil dia lesakan ke gawang Laos, Malaysia, dan yang terbaru Myanmar. Hal ini berbanding jauh pemain dengan dua lini nih ya. penyerangan skuad Garuda. Pasalnya mereka kerap membuang peluang di laga menghadapi Kamboja dan Filipina. Selain itu, penampilan penyerang skuad Garuda di turnamen kali ini juga jauh dari kata memuaskan.
Sebut saja ada Ilija Spasojevic yang baru mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Berikutnya ada Dendi Sulistiawan yang baru mencetak 2 gol dari 4 pertandingan yang dimainkan. Prediksi pertandingan. Oke, prediksi pertandingan. Pertemuan timnas Indonesia dan Vietnam sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Sinteyong. Dia memprediksi kalau skuad The Golden Star bisa mengalahkan Myanmar di laga terakhir. Prediksi pelatih Korea Selatan itu benar, di mana Vietnam mampu meraih kemenangan telak 3-0. Itu artinya Sinteyong punya PR besar untuk mengatasi berbagai masalah di dalam skuadnya, termasuk membenahi lini penyerangan skuad Garuda yang selalu tampil tumpul. Walaupun sempat meraih kemenangan telak 7-0 atas Brunei, hal ini tidak menjamin Sinteyong tenang. Dengan segudang masalah yang dihadapi, Sinteyong pun diprediksi akan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1. Kita tengok formasinya 4-2-3-1. Sepatunya ada Jordi nih di bawah. Itu artinya Ilija Spasojevic bakal mengisi posisi sebagai striker utama. Sejak awal turnamen, Spaso kerap dikritik karena dianggap tampil loyo. Bahkan Sinteyong sempat meminta sang bomber untuk bisa meningkatkan performanya. Akibat performa yang inkonsisten itu membuat Sinteyong kerap merotasinya. Di laga terbaru kontra Filipina, posisi Spaso bahkan digantikan oleh Dendi Sulistiawan. Gak cuma masalah di lini penyerangan, skuad Garuda juga punya masalah di sektor pertahanan. Apalagi mereka baru saja kehilangan Nadeo Argawinata yang saat ini mengalami cedera. Sedangkan dari kubu Vietnam, mereka diprediksi bakal menurunkan formasi 5-3-2. Itu artinya Park Hang-seo akan menurunkan bomber mematikan mereka, yakni Nguyen Thanh Linh. Penyerang Binh Duong FC itu bakal berduet dengan penyerang mematikan lainnya, yakni Van Tuan Nguyen. Di laga sebelumnya kontra Malaysia, dia sempat absen karena akumulasi kartu merah. Namun penyerang 26 tahun itu sudah bisa tampil di laga semifinal mendatang. Apalagi serangan Vietnam tertumpu pada sisi kanan dengan mengandalkan target man untuk penyelesaian akhirnya. Itulah ulasan preview babak semifinal Piala AFF 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa mengatasi perlawanan Vietnam dan kembali lolos ke partai final? Nanti kita ulas guys lepas nih. Di kolom komentar di bawah ini. Pendapat lepas nih. Nah guys, itu dia. Kalau diikut daripada sejarah perlawanan di antara timnas Indonesia dengan Vietnam ini, sebenarnya timnas Indonesia di 10 perlawanan terakhir ini lebih banyak menang, 3 kemenangan, sedangkan Vietnam hanya 1 kemenangan, yang lain berkesudahan dengan imbang. Jadi apa yang penting guys? Poin yang penting di sini ialah peluang-peluang emas yang diperolehi oleh pemain-pemain Indonesia itu harus disudahkan dengan hasil cetakan gol. Itu yang penting. Sekiranya peluang-peluang emas ini tidak disudahkan, maka ini akan merumitkan keadaan lagi. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain penyerang, pemain di lini tengah juga akan menggunakan peluang-peluang emas itu sekiranya dapat terus dengan cetakan gol. Itu yang penting. Kalau ini tidak berlaku amat sukar bagi Indonesia juga ya, sebab Vietnam ini juga lawan yang cukup berat. Mereka mempunyai konsisten dalam hantaran-hantaran pendek dan juga mengatur permainan daripada bawah ke lini tengah, kemudian kepada penyerang dan juga sayap kiri kanan untuk mereka mencetak gol sebenarnya. Vietnam punya skill individu yang baik, control ball position yang baik, dan juga kuat untuk memprovokasi dengan kekasaran. Jadi mereka ini pandai berlakon guys, Vietnam ini. Pura-pura cedera dan juga sedikit ya terus macam terlampau dikasari ya. Jadi mereka pandai berlakon, bermain-main seperti itu. Jadi provokasi yang seperti itu yang perlu diawasi oleh Indonesia nanti ya. Jangan terbawa-bawa dengan emosi, dengan mental mereka itu perlu pandai, cepat untuk memikir bahwa Vietnam ini bermain dengan provokasi seperti itu. Mudah-mudahan pemain semua dapat telah dinasihati oleh Sinteyong supaya tidak terlalu terikut-ikut dengan cara provokasi Vietnam yang melampau. Mereka perlu kawal emosi dan mental mereka itu supaya fokus dalam permainan dan juga efektif mereka di depan gawang itu untuk cetakan gol sekiranya ada peluang emas itu berlaku. Kalau dari segi pertahanan saya tidak khawatir, karena jika Jordi Amat ada gabung dengan Fakhrudin dan juga Rahmat Irianto atau Rizky Ridho, itu mungkin mereka dibantu lagi oleh Asnawi dan juga Pratama Arhan yang turun ke bawah.
sekiranya ada Yaakob Souri sebenarnya juga dia boleh turun ke bawah untuk cepat bantu pertahanan, tetapi sekiranya Yaakob Souri tidak dimain dalam kesebelasan utama first 11, nanti mungkin Asnawi dan juga Pratama akan mengambil alih untuk bantu ke bawah itu. Jadi mudah-mudahan malam ini akan menjadi malam yang gemilang untuk Indonesia dan menang ke atas Vietnam ini. Kita doakan sama-sama guys. Oke, jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang bermanfaat, info yang terbaik daripada kalian semua. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.